Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini kita akan mengundang sosok Kiai ulama muda Gus Batorora Diwiati. Selamat malam Pak Yai. Selamat malam. Dari Farhan. Jadi malam kali ini kita akan sedikit menggali. Beliau ini adalah Yai Muhammad, salah satu pengasuh dari Pondok Pesantren An-Nuroniyah, An-Nuroniyah Dembangan Timur, Bangkalan. Beliau ini juga wakil ketua NU PCNU Bangkalan. Pada malam hari ini kita akan sedikit mencari informasi. Kalau sebelum-sebelumnya kita akan membahas COVID ini dari segi medis, wabah dari segi medis, pandemi dari segi medis. Nah, sekarang kita akan mencoba sedikit mengetahui apa itu wabah, pandemi, penyakit menurut dari sisi-sisi agama. Langsung Pak Yai ya. Ya, Mas. Sedikit. Sebenarnya kalau di dalam ilmu Islam atau di kitab, wabah itu sebenarnya bagaimana Pak Yai definisinya Pak? Terima kasih Pak Dokter dan selamat malam pemirsa. Kalau kita berbicara tentang wabah, wabah itu adaptasi dari bahasa Arab, yaitu wabah, yang artinya di situ adalah penyakit menurut definisi bahasa Arab ya. Wabah itu adalah penyakit yang sari'ul intisar min makanin ila makan. Jadi satu penyakit yang penyebarannya cepat atau penularannya cepat. Dari tempat satu berpindah kepada tempat yang lain. Itu arti bahasa wabah menurut bahasa Arab yang diadaptasi. Jadi berarti wabah ini asalnya bahasa Arab ya Pak? Ya. Oke. Wabah seperti itu. Dan itu penyakit apa saja, yang penting penyakit yang penularannya cepat. Mungkin kalau untuk sekarang ini yang sedang booming yaitu COVID-19 itu juga termasuk wabah. Jadi definisi dari kitab tadi adalah wabah penyakit yang bisa menular dengan cepat ya. Iya. Dan juga sulit diobati. Sulit diobati ya. Jadi Syadidul ada ya. apa tadi Pak? Syadidul ada. Oke. Jadi cepat, menular dan sulit diobati. Iya. Tidak. Kalau pengalaman-pengalaman sejak masa istilahnya Rasulullah atau masa sahabat, Ya. itu ada nggak kejadian yang mirip-mirip sekarang, Pak? Ada dulu namanya Tokun. Tokun ya? Ya, waktu sehingga pada waktu itu Nabi kita Muhammad SAW dawuh bahwasanya larilah dari Tokun sebagaimana engkau lari dikejar harimau, kalau nggak salah seperti itu maknanya. Karena memang menyelamatkan nyawa itu termasuk daripada tujuan agama kita, itu tujuan Islam, itu satu daripada 5 hal yang harus kita jaga. Di antara salah satunya adalah menjaga keselamatan diri. Oke. Jadi pernah ada kejadian waktu zaman sahabat ya? Iya. Pernah. Saya baru tertarik ini Pak. Ternyata wabah itu asal bahasanya dari bahasa Arab ya. Kalau prinsip karantina atau isolasi itu kalau di Islam kan salah satu untuk wabah ini tindakannya adalah isolasi. Itu kalau menurut di Islam itu apa Pak Yai? Ada waktu sahabat, kalau tidak salah itu Ibnu Abbas waktu itu juga terjadi, atau Sayyidina Umar, atau kalau tidak salah, tidak lupa ya. Waktu itu juga terjadi wabah Taun. Taun itu kalau bahasa medisnya pes ya. Pes itu, sehingga pada hari itu, pada masa itu
pagi kena, sore wafat, atau 2 atau 3 hari wafat, seperti itu, lebih cepat dari COVID ya. Hingga waktu itu karena sahabat berijtihad, bukan berarti takut kepada takdir kata orang-orang sekarang kalau lari dari penyakit itu takut, tapi karena menjaga jiwa adalah juga salah satu tujuan dari Islam, sehingga sahabat waktu itu memerintahkan untuk lari ke gunung seperti itu. Dan di sana sampai selesai wabah itu. Jadi terpisah ya istilahnya, memisahkan diri, itu prinsip. Ya, kalau tidak salah hadisnya juga ada, makna secara mana saja ya, bahwasanya Kanjeng Nabi memerintahkan ketika ada wabah atau taun, karena pada waktu itu belum selengkap sekarang pendefinisian penyakit, yang penting ada wabah juga dinamakan taun kan, gitu. Sehingga beliau bersabda untuk memisahkan yang sehat dengan yang sakit. Kurang lebih sama kan dengan isolasi. Sama ya prinsipnya ya. Jadi karantina atau isolasi sudah dikenal sudah dikenal sejak dulu ya. Zaman dulu sudah diperkuat dengan Ibnu Sina, mungkin setelah era-era setelahnya yang kabarnya beliau adalah yang mula-mula memerintahkan untuk karantina bagi orang yang sakit pada waktu terjadi wabah. Jadi prinsip karantina isolasi itu sudah ada sejak zaman Islam ya. Kita akan mengulang sejarah. Ini ada istilah begini Pak ya. Tadi jenengan bilang orang sekarang itu kadang-kadang ngapain takut? Mati itu kan takut punya takdir. Jadi takut pada kuman apa takut pada Allah gitu kan. Itu gimana menurut pandangan Pak ya? Saya ikut kalau dalam bab ini saya ikut pandangan daripada Hujatul Islam, yaitu Imam Ghazali, yang mengatakan bahwasanya takdir bukan berarti menghadapi, tapi takdir itu adalah bagaimana kita bersiap, bukan melawan, artinya bukan tidak mau tahu, tapi harus menyiapkan diri untuk bisa selamat. Karena kembali tadi itu adalah tujuan daripada Islam, menjaga keselamatan jiwa, sehingga dikatakan dalam berperang itu harus membawa perisai. Kalau tidak membawa perisai dengan alasan tidak mati itu takdir, maka dia adalah mati konyol, bukan lagi menjadi mati syahid, seperti itu. Jadi analogi kita sekarang ini perang ya Pak. Perang karena harus mempersiapkan diri bertahan gitu berusaha gitu ya. Sekarang ini ada tendensi begini Pak ya, masyarakat itu ya. Masyarakat itu karena takut ya dengan COVID ini kan, istilahnya tanda kutip, kalau sudah meninggal itu akan di kafan, di plastik, tidak boleh tidak dimandikan atau istilahnya dengan tindakan-tindakan lain lah ya. Nah, akhirnya mereka tidak ada keluhan. Banyak yang terjadi. Kemarin saya sudah podcast dengan beberapa teman-teman dokter. Banyak yang terjadi adalah menunggu sakitnya memburuk, tidak periksa. Daripada saya nanti mati ini sudah usah periksa. Itu menurut pandangan Pak Yai bagaimana? Jadi itu juga memang karena kalau saya pribadi melihat fenomena tersebut, karena berita atau kabar-kabar yang sampai ke masyarakat ini kan simpang siur, betul. sehingga ada yang mengambil kesempatan di situ untuk memperkeruh suasana yang sekarang ini juga sudah bergejolak dengan berbagai macam penyebab itu, sehingga saya pribadi nggak bisa, karena menilai sesuatu kan tergantung. Pandangan Pak Yai. Pandangan saya, kalau untuk orang-orang yang memang punya keluhan, sebaiknya
ikut protokol yang sudah ditetapkan oleh yang memang Ahli. punya ahli kompeten, karena itu juga di dalam fikih untuk kita menilai sesuatu harus orang yang kompeten di bidangnya. Contohnya kasus sekarang yang sedang ramai ini adalah COVID-19, sehingga apapun kita memang diperintahkan secara fikih untuk mengikuti protokol yang sudah ditetapkan oleh ahlinya. Dalam hal ini karena pemerintah kita sudah menetapkan satu badan, yaitu gugus tugas itu, ya kita sumbernya ke sana, jangan cari sumber yang tidak jelas, apalagi yang hoax yang tambah ngawur seperti sekarang ini. Kembali lagi ke masalah wabah dalam Islam, Pak Yai. Jadi istilah wabah, karantina sudah pernah umat Islam sudah pernah menjalani, dan istilahnya itu menjadi memang protokol mungkin ya zaman itu. Mungkin ada Pak Yai sedikit kisah gitu tentang adanya wabah zaman sahabat atau zaman tabi'in, bagaimana selain tadi itu yang contoh taun, sikap-sikap seharusnya sebagai seorang muslim menghadapi wabah itu bagaimana Pak Yai? Jadi waktu Sayyidina Umar juga pernah ya, beliau satu hari akan mengadakan kunjungan ke daerah. Waktu beliau berangkat dari Madinah, beliau ini belum tahu bahwasannya di daerah tersebut sedang terjadi belum ada WA ya, belum ada WA karena jadi kabar itu sangat lama sekali nyampainya. Sehingga beliau bersama rombongannya berangkat. Dan seketika hampir sampai di tempat tersebut, beliau dikabari bahwasannya di daerah yang dituju ini sedang terjadi wabah. Sehingga beliau memerintahkan untuk kembali pulang ke Madinah untuk menjaga agar rombongan beliau ini tidak tertular. Dan itu siapa yang meragukan Sayyidina Umar, keimanannya Sayyidina Umar kan tidak ada yang meragukan, itu salah satu khulafaur rasyidin. Namun di situ ada juga sahabat yang tetap bertahan, tidak lari dari atau tidak keluar dari daerah tersebut, di daerah tersebut, dan yang akhirnya sahabat tersebut meninggal. Namun sahabat ini kan memang keyakinannya sudah sangat luar biasa begitu, bukan kayak kita yang masih separuh. Mungkin beliau juga tidak keluar, mungkin biar tidak orang lain kan bisa. Iya bisa. Karena memang beliau sudah di dalam. Betul. Ya, tapi kata-kata beliau waktu itu, saya pasrah pada Allah apapun yang terjadi. Dan bukan berarti beliau meremehkan, tapi karena memang beliau satu sudah di dalam, ketika kalau keluar beliau juga khawatir membawa penyakit ini. Yang kedua juga keimanannya yang sudah sangat mantap sekali. Kita kan tidak perlu tanya keimanan apa, sahabat itu sudah luar biasa, itu kurun terbaik kan itu. Jadi memang sebenarnya wabah ini tidak asing ya Pak? Tidak asing. Ya. Pedoman-pedoman. Ya. Kemudian masalah sosial sekarang Pak Yai. Jadi masyarakat itu sekarang itu mudah sekali menerima informasi. Ya. Bagaimana sih sebaiknya menyikapi masyarakat ini? Oh, ada ulama berpandangan A, ulama satunya berpandangan B. Untuk wabah ini, biar masyarakat ini tahu, oh saya harus begini. Bagaimana Pak? Ya, kalau saran saya tetap kita ikut kepada ulama tetap. Cuma namun seperti ini, ketika ulamanya ini tidak tahu ilmunya, jadi mohonlah jangan berfatwa yang tidak kan seperti itu. Jadi kita sebagai masyarakat awam ini tidak terombang-ambing. Dan juga sebaiknya yang dilakukan masyarakat ini memang bertanya kepada orang yang ahlinya, karena ulama itu gak semua ahli medis kan begitu. Iya. Jadi pedomannya tetap itu Pak Yai. Ya, yang ajaran kita juga bertanya pada ahlinya kan begitu. Pas ahlat dzikri kuntum la ta'lamun. Dzikri itu bukan wiritan begitu kan. Cuma pas ahlat dzikri
tanyalah Anda kepada, ketika Anda tidak tahu, tanyalah kepada ahli dzikir, artinya yang mempunyai pengetahuan tentang apa yang Anda tanyakan. Jangan nanya bab memperbaiki mesin sepeda motor kepada kiai yang biasanya bisanya cuma ngaji, kan tidak kan salah tempat gitu. Sebaliknya dan contoh lainnya. Oke. Jadi masalah wabak sudah jelas saya kira prinsip-prinsip Islam ya. Sekarang kita sedikit loncat nih. Kita bab jenazah nih. Jadi yang menjadi pertanyaan dan pertanyaan dan menjadi sebuah kegaduhan. Yang bikin gaduh. Jadi menurut Pak Yai sebaiknya jenazah itu untuk itu bagaimana sih hukumnya atau pelaksanaannya? Mungkin ada saran-saran Pak Yai, mungkin nanti ini karena ditonton oleh teman-teman rumah sakit, teman-teman monggo Pak Yai. Kalau saya sesuai keputusan Basul Masail, itu lembaga yang di organisasi kita itu Nahdlatul Ulama ini memang dibuat untuk membahas pertanyaan-pertanyaan yang terjadi di masyarakat gitu. Jadi kalau tidak salah sebelum puasa itu ada di pengurus wilayah mengadakan basul tentang jenazah yang terkonfirmasi atau terduga COVID harus diapakan. Jadi keputusannya di situ kan kalau memang masih dimungkinkan untuk dimandikan secara biasa dan tidak berbahaya kepada orang lain, ya tetap kewajibannya untuk dimandikan. Bagaimanapun caranya kan gitu. Namun apabila menurut ahlinya ini tidak bisa kena air karena madorotnya lebih besar, bahayanya lebih besar, ya ditayamumi begitu. Lantas untuk kafannya ya seperti tetap dikafani, lantas di plastik kalau memang itu salah satu cara untuk pencegahan penularan penyakit tersebut, ya memang harus seperti itu, tidak masalah. Mungkin ada saran-saran Pak, karena memang ada sekarang ini isu nggak dimandikan sudah terjawab. Nggak tahlilan nih. Kayak matinya orang, kayak matinya ayam aja. Jadi kan istilahnya sekarang itu bagaimana Pak pandangannya? Jadi mulai dari penguburan, tahlil itu kan menjadi dilema, khususnya di Bangkalan Madura ini kan. Bagaimana saran-saran? Kalau memang kalau saya pribadi sih agak sedih juga Pak ya melihat misalnya ada saudara yang kena terus kita nggak melarang tahlil, nggak mengadakan acara, itu sepertinya bagi kita ini yang keluarga ditinggalkan tuh kok begini ya, itu bagaimana pendapat Pak ya? Ya, kalau saya memang kalau protapnya memang tidak boleh. Ya apa yang boleh itu saja yang dikerjakan. Misalnya itu seperti tadi kan sudah masalah memandikan atau mentayamumi, mengkafani dan lain seterusnya itu kalau memang upaya paling maksimal lah sudah yang memang bisa diterima oleh si mayit itu apa ya itu. Setelah dia meninggal kan tetap masih bisa disolati walaupun yang nyolati itu tidak sebanyak seperti kalau meninggal non-COVID kan seperti itu. Tapi kan tetap masih bisa walaupun 10 orang kan untuk tahlil. Kalau memang di daerahnya itu sudah sangat tidak memungkinkan untuk melaksanakan, ya bisalah kita tahlil online kan sama saja. Artinya tujuannya tahlil itu untuk mendoakan yang meninggal. Itu kan tidak harus kumpul seperti itu, tapi bisa dengan cara kalau kumpul Pak ya, kumpul dengan protokol itu boleh nggak? Misalnya kita kumpul gitu ada jarak gitu, dengan jaga jarak, pakai masker itu bagaimana Pak ya? Nah ya kan itu adalah cara ya, pokoknya yang apa yang bisa dikerjakan ketika harus physical distancing atau harus online, ya itu saja yang dikerjakan.
si manfaat dari tahlil itu akan tetap diterima walaupun tidak seperti biasanya, kan seperti itu. Jadi kalau memang misalnya di daerah ini masih terkategori sangat berbahaya penularannya, dengan apa supaya mereka tetap melaksanakan tahlil, yaitu yang dikerjakan. Misalnya harus berapa jaraknya, 2 meter, ya kerjakanlah. Seperti itu, tidak apa-apa. Jangan memaksakan kerumunan seperti itu. Jadi ibadah, ini kita bahas ibadah tadi yang menyambung. Sekarang ini kan karena ada, kalau menurut ahli, walaupun menurut ahli-ahli medis, memang penularan COVID ini lewat droplet. Droplet itu jadi harus ada jaga jarak 1 meter kita seperti ini, minimal 1 meter, terus ada masker. Jadi memang protokolnya begitu. Nah, sekarang itu kan waktu awal-awal COVID itu ada edaran untuk sholat itu harus berjemaah, harus dengan berjarak. Nah ini sekarang kadang-kadang orang, wah ini nggak ser saya. Kalau jarak seperti ini, habis sholat harus nggak salaman. Itu kayak orang-orang banyak yang ser. Gimana Pak Yai? Nah itu adalah bagaimana kita diuji untuk bagaimana kita mampu beradaptasi dengan suasana atau keadaan apapun. Nah, karena keadaan sekarang ini memang mengharuskan seperti itu, ya kita harus mampu beradaptasi. Gak usah lumel, gak usah ngerundel, karena itu tentu keputusan seperti itu sudah dipikirkan matang-matang oleh ahlinya. Artinya kenapa kok harus 1 meter, itu jangan dibuat beban sehingga memunculkan kata-kata yang tidak enak didengar, kan banyak seperti itu. Apa kok takut pada penyakit, takut kepada Allah, kan seperti itulah. Kita kan sama oleh Allah diperintahkan untuk menjaga kesehatan, untuk menjaga. Nah, caranya untuk menjaga seperti itu, ya sudah kerjakan betul, kan masih boleh. Bukannya nggak larang, dan pahalanya ketika sholat jamaah ini tidak rapat itu tetap dapat pahala jamaah, cuma dia kurang, artinya pahala rapatnya barisan dia tidak dapat. Tapi kalau keutamaan berjamaah dia masih dapat. Jadi dalam berjamaah ini banyak pahala-pahala yang bisa didapat. Pahala sabar mungkin. Iya, sabar juga bisa. Artinya pahala dia mengikuti ulil amri juga dapat, kan sebagai gantinya pahala yang meluruskan shop itu. Kalau pahala berjamaah yang 27 derajat lebih banyak daripada sholat sendirian, dia masih dapat. Yang tidak dapat ketika shopnya jarang-jarang itu hanya pahala merapatkan barisan seperti itu. Pahala mengikuti ulil amri tadi ya? Oh iya, itu gantinya kan. Terus pahala menjaga kesehatan juga dia dapat. Menjaga penularan dia kan tidak membuat bahaya pada orang lain kan. Kalau diniati seperti itu bisa juga dapat pahala. Ya, ini lagi Pak Yai. Jadi banyak itu teman-teman yang masyarakat atau tenaga medis kita yang terpapar itu yang sehat ya, banyak yang OTG banyak. Itu mengalami stres yang luar biasa, stressing penyakitnya, stressing di tengah masyarakat. Mungkin ada istilahnya sedikit lah, kenapa sih saya harus bersabar? Karena begini, bagi yang sehat begini. Kenapa sih saya harus nunggu sini, kan saya kan sehat? Kenapa saya nggak keluar aja nih? Nunggu hasil swab, nunggu ini lama. Kenapa saya nggak kabur aja? Itu mungkin ada tips-tips Pak Yai untuk nasihat untuk yang mengalami seperti itu. Dari saya pertama bahwasanya semua penyakit ini sudah merupakan takdir kan begitu. Dan takdir juga adalah menjaga kita tetap
hidup. Hidup. Dengan caranya tentunya seperti itu. Kalau kita mau kembali kepada apa yang kita alami ini adalah takdir, sehingga kita akan menjadi tenang. Cuma harapan saya pada orang-orang yang tidak atau yang sehat itu jangan sampai mengucilkan orang yang terkena COVID ini, karena walaupun bagaimana COVID ini bukan sesuatu yang harus dijauhi, bukan penyakit yang menyebabkan yang sakit ini menjadi aib kan, tidak, tapi itu memang penyakit yang sudah sedang melanda kita saat ini. Kalau untuk yang sedang terkena COVID, ya bersabar tentu. Dan ada pahalanya nggak bisa? Oh ya banyak. Banyak ya. Bahkan kalaupun meninggal, kan ada di sana barang siapa yang meninggal terkena taun. Taun ini sebenarnya satu jenis dari wabah. Wabah itu kan tidak hanya taun, tapi karena tahun itu masih jurnal medis masih dikit kan, jadi disebut taun seperti itu. Barang siapa yang meninggal karena taun, maka dia pahalanya bagaikan orang yang syahid. Syahid kan seperti itu, kan luar biasa. Jadi ya itu artinya jangan mengharap mati, bukan, kita tetap berusaha untuk sembuh. Namun biar bisa sabar, kita juga kembali kepada pencipta kita. Ini sudah ketetapan pencipta kita untuk kita terkena penyakit itu. Namun tetap dengan keyakinannya kalau memang ini bisa sembuh dengan terus mengingat, karena obat dan penyakit yang menciptakan itu adalah Allah. Walaupun tentu Allah tidak akan blok langsung menurunkan seperti itu, tapi ada cara-caranya untuk mencapai hal itu. Itu seperti obatnya, ya tentu Allah menitipkan terciptanya obat itu melalui tangan-tangan para ahlinya, ada dokter-dokter ahli yang bikin vaksin dan lain sebagainya, itu juga dari Allah loh. Artinya kalau Allah tidak berkehendak, ya sampai kapanpun ya tidak akan ada obatnya seperti itu. Jadi memang walaupun sehat, menunggu tuh gak keluaran-keluaran tetap dapat pahala ya? Iya tetap dapat, karena ini adalah dalam rangka mencegah mungkin ya? menjaga orang lain untuk. Jadi para OTG jangan usah khawatir, Anda di dalam itu dapat pahala ya? Iya dapat tetap. Asal niatnya benar ya. Seperti itu. Niatnya adalah membantu orang lain tidak sakit. Itu salah satunya. Jadi para yang sudah isolasi itu masalah kadang kalau saya isolasi karena bisa Jumatan, padahal Jumat itu wajib. Nah itu kan bagi orang yang sehat dan mampu. Kalau ketika dia sakit ya, atau dia sangat mungkin untuk menularkan sama orang lain, bahkan bisa haram dia keluar dari isolasinya karena doror. Di dalam Islam kan la dororo wala diroro kan seperti itu. Tidak boleh kita mencari doror atau kemudorotan, atau dan juga kita tidak boleh memberikan kemudorotan pada orang lain. Jadi Pak Yai, kita kira-kira menurut pengalaman atau menurut kitab-kitab riwayat-riwayat terjadi taun zaman-zaman sahabat atau zaman tabi'in, zaman sebelum inilah ya. Zaman-zaman itu kira-kira ada nggak sih cerita kapan sih berakhirnya taun ini? Pernah ada di salah satu kitab itu menyebutkan ketika ada satu wabah dan lantas bintang Suraya ini muncul. Ini bintang Suraya ini satu gugusan bintang di langit sana yang sangat terang. Ya kalau ahli astronomi tahu ya. Dan dikatakan di situ pernah pada entah tahun berapa itu terjadi wabah, dan ketika tidak hanya satu kali, berakhirnya wabah tersebut ditandai dengan keluarnya bintang Suraya. Ketika bintang Suraya keluar, wabah ini perlahan mulai turun. Seperti
Kira-kira sekarang sudah berapa belum? Kemarin kabarnya sudah pertengahan Juni itu sekitar tanggal 15 apa sampai 20 itu sudah ada. Tapi belum tentu sama ya Pak ya? Iya belum. Sama. Ya mungkin yang di sini lihat yang di Amerika belum dan makanya masih banyak itu Brasil ya belum dan gitu. Ya tapi tetap kita berdoa karena ini banyak sekali efek dari COVID-19 ini antara lain haji yang menjadi sangat-sangat terbatas yang diperbolehkan untuk berhaji tahun ini hanya 1.000 jamaah dan itu juga khusus untuk orang lokal Saudi Arabia sehingga mungkin tidak hanya di dalam agama Islam, di semua agama di dunia ini juga menerima efek daripada COVID ini sehingga mari kita sebagai umat yang beragama berdoa untuk supaya cepat selesai wabah COVID-19 ini. Amin. Mungkin ini terakhir Pak ya. Ya. Jadi menurut Pak Yai sih ini di luar sekarang ini lagi adalah kemarin sedih kepala daerah yang mungkin mikirin COVID ya sampai capek, sampai kesel mungkin ya. Sampai bersujud kepada dokter. Ya. Ya, jadi itu menurut Pak Yai bagaimana itu? Kalau dari yang saya pelajari, sujud ini selain di dalam sholat hanya 2 yang boleh, yaitu sujud syukur dan sujud tilawah atau ketika kita di Al-Quran membaca ayat sajadah itu maka dan di selain itu tidak boleh. Itu sujud kepada Allah. Ketika apalagi bukan kepada Allah. Kalau hukumnya yang ada yang mengatakan haram bahkan ketika sujudnya ini diniati memuliakan terhadap yang disujuti maka dia bisa menjadi keluar dari agama Islam. Itu minimal haram, minimal itu haram ketika bersujud. Entah ada yang mengatakan karena pernah saya baca di salah satu website portal berita itu katanya maksudnya untuk meminta maaf. Itu ya tetap tidak boleh karena itu sujud pada orang makhluk lah bukan pencipta. Itu. Jadi kedepannya jangan ada lagi seperti itu. Ya, kita hadapi lah ini ya. Biasalah dengan lebay begitulah. Kalau itu kan menurut saya itu mungkin dia refleks ya. Iya, saking dia mungkin capek juga apa tetap tapi ya secapek-capeknya jangan kelewatan. Siap. Sudah sampai pesan yang terakhir tadi. Ya. Terima kasih Pak Yahidin atas kehadirannya. Terima kasih. Jangan lupa untuk komen-komen, ada usulan, ada pertanyaan. Ini adalah podcast saya yang ke-8. Semoga menjadi bermanfaat untuk teman-teman dengan informasi. Ada usulan siapa-siapa yang akan kita undang, monggo. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.